kekasih Rizky Febian ini yang sering menggunakan riasan tebal ketika tampil di atas panggung. Riasannya identik dengan kontur, blus, serta bentuk alis yang tegas. Sementara area wajahnya dibiarkan semi-natural. Penampilan tersebut agak berbeda dengan riasan yang baru-baru ini, makeup artis atau MUA. Rian Ogilvy menerapkan gaya riasan natural di wajah pelantun Sisa Rasa ini. Alisnya tampak sangat natural dengan bentuk tidak terlalu tegas. Eyeshadow yang digunakan juga berwarna lembut dan dipadukan dengan maskara serta sedikit eyeliner. Sementara wajah dan bibirnya dirias dengan kontur lembut, blush serta lipstick pink. Pelantun Kisah Sempurna ini tampak alami tanpa pemanis buatan. Bahkan bisa saja membuat orang yang melihatnya terserang diabetes lantaran saking manisnya kekasih Rizky Febian ini dengan makeup no makeup ala makeup artis MUA Rian Ogilvy. Heran, ini manusia apa malaikat dah? Kata Aisyah. Sampai pangling, cakep banget, isi komentar Gabriel Laras. Masya Allah, cantiknya. Puji matanya Lini. Suka banget, tulis Teh Ocha lengkap dengan emotion love. Ya, seiring bertambahnya usia, wajah Mahalini memang terus mengalami perubahan. Bahkan hingga saat ini, Mahalini bisa dikatakan masih di fase cantik bersinar seperti karirnya. Sedari kecil, Mahalini memang sudah cantik. Beberapa perubahan wajah Mahalini dari usia anak-anak terus memperlihatkan keanggunannya. Di usia anak-anak Mahalini misalnya, wajahnya agak tembem menggemaskan. Memasuki usia remaja, wajah Mahalini sedikit berbentuk oval. Bahkan awal masuk pencarian bakat yang mendongkrak popularitasnya kini, wajah Mahalini kala itu masih berbentuk oval berisi dan badannya agak terisi juga, namun tidak gemuk. Seiring bertambahnya usia, kini wajah Mahalini berubah lagi mendekati bentuk segitiga terbaik. Bahkan badannya sudah semakin langsing. Nah, bagi teman-teman khususnya kaum hawa, jangan pernah bangga ataupun ada rasa penyesalan dengan wajah yang dimiliki saat ini. Hindari operasi plastik karena hanya ingin mempercantik. Pun jangan murung jika banyak orang yang menilai wajah Anda pas-pasan atau katanya muka pasaran. Demikian juga untuk para kaum Adam, tetap syukuri dengan apa yang Tuhan berikan. Cantik, ganteng, seiring waktu pasti tetap akan berubah dan menua. Namun, alangkah baiknya jika Anda merasa cantik atau ganteng dan memiliki hati dan perbuatan yang baik. Yakinlah bahwa kecantikan maupun ketampanan akan terkalahkan jika orang-orang merasa nyaman dengan Anda dan mereka tidak akan mempertanyakan apa agamamu. Fisik ini hanya titipan, seiring waktu akan menua dan hancur. Semua manusia hanyalah calon jenazah. Di saat kita kembali ke pangkuannya, tak akan membawa harta, apalagi kecantikan dan ketampanan. Investasi terbaik adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ibarat membanggakan kecantikan ataupun ketampanan, namun Tuhan telah mengambil nafasnya. Apakah bisa dikatakan masih berharga? Sama seperti kendaraan mewah, tanpa bahan bakar, semua tak ada gunanya. Untuk itu, mulai dari sekarang, ayo kita terus mendalami iman dan tanyakan dalam hati, saya ini siapa? Dan akan kembali pada siapa? Dunia ini sementara dan akhirat adalah kehidupan abadi. Beramal baik semasa hidup adalah investasi terbaik di akhirat kelak. Untuk itu, mari kita berlomba-lomba kecanduan kebaikan, bukan justru sebaliknya. Ingatlah bahwa setiap yang hidup pasti akan merasakan mati atau meninggal. Sebab tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini. Begitu pula dengan jiwa manusia yang kelak akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta.
Karena Mimin adalah orang Islam, jadi akan mencontohkan sesuai keyakinan Mimin. Puntennya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 185, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan Al-Quran Surat Al-Qas ayat 88, tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Meskipun menjadi hal yang mutlak, namun kematian adalah sebuah misteri. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui kapan dan dengan cara bagaimana kematiannya sendiri. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui. Tak peduli ia sakit, sehat, muda, tua, bayi, ataupun anak-anak. Rasulullah SAW sebagai salah satu nabi utusan Allah menasihati umatnya agar senantiasa mengingat kematian melalui banyak hadis. Salah satunya dikutip dari buku Filsafat Kematian yang ditulis oleh Dr. Muhammad Abdurrahim Az-Zaini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Tak hanya itu, dalam pandangan Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman pada salah satu ayat yang membahas tentang kematian adalah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 78. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu, meskipun kamu berada dalam benteng yang kukuh. Jika mereka, orang-orang munafik, memperoleh suatu kebaikan, mereka berkata, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa sesuatu keburukan, mereka berkata, ini dari engkau Nabi Muhammad. Katakanlah, semua datang dari sisi Allah. Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan? Tafsir dari ayat tersebut adalah sebagaimana hadis berikut ini, yakni bagi orang yang bertakwa, kematian bukan sebagai bencana, melainkan istirahat. Berbeda dengan orang yang ingkar. Kematian menandakan adalah istirahat bagi mukmin dan penyesalan bagi orang kafir. Hadis riwayat Ahmad. Sementara itu, Nabi Muhammad juga mengatakan bahwa sebaik-baiknya orang beriman adalah ia yang senantiasa mengingat kematian. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang artinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita, aku pernah bersama Rasulullah SAW. Lalu datang seorang lelaki dari kaum Ansar mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, lalu bertanya, wahai Rasulullah, orang beriman manakah yang paling terbaik? Beliau menjawab, yang baik akhlaknya. Orang ini bertanya lagi, lalu orang beriman manakah yang paling berakal atau cerdas? Beliau menjawab, yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya setelah kematian. Merekalah yang berakal. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian khutbah singkat dari Mimin. Lah, ini kan membahas soal makeup ala Mineng Lini. Kok larinya ke khutbah ya? Mimin mohon maaf ya. Terus ikuti YouTube channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih.